深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝。Jepang mengalami dinamika yang luar biasa sebagai sebuah negara pada awal abad ke-20. Di masa itu pula Hirohito mulai menggenggam tata. Bersamanya negeri matahari terbit bangkrut akibat perang besar, hingga akhirnya bangkit lagi dan menjadi salah satu adik kuasa ekonomi dunia. Hirohito lahir pada tanggal 29 April 1901 di Istana Aoyama, Tokyo. Saat kakeknya, Kaisar Meiji masih menjabat sebagai Kaisar Jepang. Ayahnya Kaisar Taisho naik tata pada tahun 1912 atau saat Hirohito berusia 11 tahun. Anak lelaki yang biasa dipanggil Michi itu secara resmi diumumkan untuk menjadi penerus tata bunga Krisan pada tanggal 2 November 1916. 2 tahun sebelumnya ia telah menamatkan sekolah sebaya Gakushūin. Sampai pada tahun 1921 ia melanjutkan pendidikan di lembaga khusus untuk putra mahkota. Awal abad ke-20 adalah masa yang bergejolak, terutama secara politik, sebagai imbas dari pergulatan ideologi-ideologi baru sekaligus efek dari Perang Dunia Pertama. Untuk militer Jepang sedang dalam kondisi yang cukup bugar. Mereka memiliki salah satu angkatan laut terkuat di dunia. Jepang juga berstatus sebagai satu dari 4 anggota permanen League of Nations, organisasi global pertama dengan misi menjaga perdamaian dunia. Jepang masih berupaya keluar dari efek depresi besar, namun kondisi ekonomi mereka tergolong lebih baik ketimbang negara lain. Jepang menguasai pasar dunia dengan memanfaatkan porak-porandanya Eropa usai Perang Dunia Pertama, bahkan tercipta surplus perdagangan untuk pertama kalinya sejak era Edo. Di awal kepemimpinan Hirohito, kekuatan militer pelan-pelan meningkat di dalam tubuh pemerintahan. Benih fasisme tumbuh subur. Sebagian besar dari hasil pertumbuhan industri Jepang kemudian dipakai untuk menguatkan pertahanan Jepang. Menguatnya militerisme menumbuhkan hasrat akan perluasan wilayah. Jepang memulainya dengan diam-diam mengebom jalur kereta api di Mukden sebagai alasan untuk menginvasi China daratan. Hirohito tidak menentangnya, tetapi ia ingin agar rahasia seputar insiden Mukden dipegang erat agar Jepang tak terlihat agresif. Perluasan wilayah juga sama dengan peningkatan sumber daya alam. Rezim memanfaatkannya lagi-lagi untuk menopang industri militer termasuk melalui sistem kerja paksa. Sato Shizume mencatat Jepang sukses melebarkan teritorinya hingga ke Asia Tenggara sepanjang tahun 1937 hingga 1941. Mereka mengeruk batu bara di China, tebu di Filipina, beras dari Burma hingga minyak bumi, timah dan bauksit dari Hindia. Kekuatan Jepang makin solid saat memasuki Perang Dunia Kedua. Mereka mendapat banyak kemenangan di fase awal, tapi mulai tahun 1943, Jepang berangsur-angsur takluk. Militer Amerika Serikat makin merengsek ke wilayah mereka. Hampir setiap Amerika Serikat melancarkan serangan bom melalui udara di berbagai kota termasuk Tokyo. Memasuki pertengahan tahun 1945, Sekutu memenangkan pertempuran di Eropa usai kekalahan Jerman dan Italia. Hirohito mulai mempertimbangkan opsi yang asing sekaligus terdengar haram di telinga orang-orang Jepang, yaitu menyerah. Namun Jepang saat itu benar-benar sudah hancur. Bom atom di Nagasaki dan Hiroshima menjadi klimaks dengan serangan udara Amerika Serikat. Barang kebutuhan langka, inflasi melesat naik, transportasi lumpuh, industri mandek, ekonomi compang-camping, belum lagi dengan ancaman serangan dari Uni Soviet usai dipatahkannya fakta netralitas kedua negara. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang membagikan pengumuman melalui jaringan radio yang mampu menjangkau para tentara yang sedang berada di koloni langsung dari mulut Hirohito. Di hari itu pula, sebagian besar warga Jepang untuk pertama kalinya mendengar suara sang kaisar. Nadanya tinggi serta kaku, ia memakai bahasa Jepang klasik yang lebih susah dipahami orang awam. Tapi pesan utama jelas, Jepang menyerah kepada sekutu. Kami telah menyuruh pemerintah untuk berkomunikasi dengan pemerintahan Amerika Serikat, Britania Raya, China, dan Uni Soviet bahwa kerajaan kita menerima kesepakatan mereka, katanya. Untuk berjuang demi kemakmuran dan kebahagiaan bersama semua bangsa, serta keamanan dan kesejahteraan rakyat kita adalah kewajiban serius yang telah diwariskan oleh nenek moyang, kekaisaran, dan yang dekat dengan hati kita. Hirohito menambahkan bahwa sekutu telah menggunakan bom baru sekaligus yang paling kejam, sampai-sampai mampu menyeret korban jiwa dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya.
Jika kita terus berjuang, yang terjadi bukan hanya keruntuhan bangsa Jepang, tetapi juga kepunahan total peradaban manusia. Deklarasi tersebut sebagai faktor utama yang membentuk Jepang hingga hari ini. Cita damai, anti perang, menjunjung tinggi kemanusiaan. Kondisi yang ideal meski harganya adalah harga diri Hirohito yang mewakili harga diri seluruh warga Jepang. Beberapa sejarawan percaya Hirohito bertanggung jawab langsung atas kekejaman tentara Jepang, baik di Perang China-Jepang Kedua maupun di Perang Dunia Kedua. Nah, apa yang terjadi setelah Jepang kalah? Standar kehidupan di perkotaan menurun amat drastis, pangan langka, penyakit menjangkiti orang-orang, kelaparan massal mewabah di mana-mana. Tentara yang berada di bekas koloni tak punya modal pulang kampung. Ada yang jadi pekerja murah di Uni Soviet hingga meninggal, lainnya bernasib tak jelas. Jepang boleh bangkrut, tapi semangat hidup warganya tak pernah surut. Di tengah usianya yang kian menua, Hirohito juga tetap menjalankan tugasnya selaku pemersatu dan penguat moral bangsa. Ideologi ultranasionalisme dibuang, demokrasi disambut, etos kerja dan kedisiplinan yang menakjubkan membuat Jepang muda bangkit. Para ahli menyebutnya sebagai keajaiban karena pertumbuhan ekonomi Jepang melesat dalam durasi dan skala yang melampaui ekspektasi orang-orang. Hingga pertengahan tahun 1950-an, ekonomi Jepang mengalami penyembuhan berkat reformasi ekonomi dari pemerintah. Investasi Amerika Serikat juga datang, baik yang terprogram maupun karena disetir Perang Korea yang memaksa Amerika Serikat memusatkan logistik dan produksi senjatanya di Jepang. Industrialisasi jalan lagi hingga awal tahun 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan PDB yang menjanjikan. Konsumsi meningkat, baik yang pokok hingga yang rekreasional. Atmosfer ini menggerakkan berbagai sektor industri pemenuh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di saat yang bersamaan, proyek infrastruktur terus digenjot hingga ke pelosok. Memasuki tahun 1980-an, Jepang telah menetapkan diri sebagai salah satu eksportir tersukses. Produk kebudayaan modern mereka laris manis di pasar dunia. Pasar saham Jepang berkali-kali meraih rekor tertinggi. Hirohito hidup untuk membersamai Jepang melalui periode yang amat dinamis. Mulai saat mereka memetik keberhasilan restorasi Meiji, lalu hancur digempur sekutu, hingga akhirnya bangkit menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia di tahun kematiannya pada awal Januari 1989.